selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran tema 5 pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah untuk kelas 2. Hari ini, Bu Tangguh harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi ungkapan permintaan maaf. Tentunya kalian sudah sering kan mengucapkan kata maaf. Ungkapan permintaan maaf berarti menyadari kesalahan dan menunjukkan rasa menyesal. Nah, ungkapan permintaan maaf dilakukan ketika kita melakukan kesalahan dengan mengucapkan maaf. Selain itu, ungkapan permintaan maaf digunakan dengan bahasa yang santun saat kita meminta maaf ya. Kemudian yang ketiga, permintaan maaf harus disampaikan dengan tulus. Dengan begitu, kerukunan dapat terjaga. Sebaiknya ketika kita meminta maaf, tidak mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, berikut ini contoh ungkapan permintaan maaf. Jam dinding di rumah Denny mati. Ibu minta tolong Benny menggantikan baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Maaf Benny ya Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali, hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Tadi Benny tidak sengaja menjatuhkan jam dinding. Denny segera meminta maaf ke ibu. Nah, dengan meminta maaf ternyata ibu memaafkan kesalahan Benny dan ibu menasehati Benny agar Benny lebih berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan Benny ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya di sini ibu punya contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, di sini ibu ambil dari buku tematik tema 5 halaman 13. Di sini ada sebuah bacaan. Adit mulai pandai bermain piano. Tak terasa hari sudah malam. Karanti sedang belajar. Ia merasa terganggu dengan suara piano. Nah, di sini ada sebuah contoh. Lengkapi teks percakapan berikut. Nah, Adit di situ masih kosong percakapannya ya. Nah, sedangkan Kak Ranti di sini mengatakan, "Iya Adit, Kakak maafkan supaya tidak mengganggu orang lain. Sebaiknya bermain piano pada siang hari." Adit menjawab, "Baik Kak, Adit tidak akan mengulanginya lagi." Karanti membalasnya, "Ya, sudah sebaiknya Adit membuat PR." Nah, kira-kira jawaban yang tepat untuk mengisi percakapan Adit kira-kira apa ya anak-anak ya? Oke, betul sekali. Jawabannya yaitu Adit mengungkapkan permintaan maaf. Nah, di sini jawabannya nih. Maafkan Adit, Kak. Adit sudah mengganggu Karanti yang sedang belajar. Di situ Adit meminta maaf kepada Kak Ranti karena sudah mengganggu waktu belajarnya Karanti. Jadi, ketika kita melakukan kesalahan, harus segera meminta maaf supaya apa? Supaya tidak menimbulkan keributan. Meminta maaf adalah perbuatan terpuji. Jika melakukan kesalahan, beranilah untuk meminta maaf ya. Selain itu, hal yang harus kita ingat, meminta maaflah ketika berlaku tidak sopan. Karena apa? Karena dengan meminta maaf, kita akan menciptakan kerukunan. Menerima permintaan maaf juga perbuatan terpuji loh. Jadi, maafkanlah seseorang dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf dan memaafkan akan memperbanyak teman. Nah, kita harus selalu ingat ya anak-anak, memaafkan tidak akan membuat kita hina.
Meminta maaf tidak meruntuhkan harga diri kita. Saling memaafkan membuat kita mulia dan lebih bahagia. Oke, itu tadi materi hari ini tentang ungkapan permintaan maaf. Selanjutnya, untuk latihan, kalian mengerjakan Bu Pena 2C halaman 4 dan halaman 10 ya. Selamat belajar.